Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Di sini Bapak Dandi akan mengajarkan kepada adik-adik tentang sifat tercela. Yang mana sifat tercela ini sangat banyak. Namun di sini Bapak Dandi akan menjelaskan dua saja sifat tercela yang akan kita pelajari hari ini. Yuk adik-adik, silahkan diperhatikan dengan baik-baik ya. Jangan lupa ditulis catatannya, siapkan buku dan pensilnya, dan perhatikan yang akan disampaikan Pak Guru. Baik, perbuatan yang pertama, kira-kira adik-adik ada yang bisa nebak gak? Bapak Dandi mau jelasin tentang apa? Apakah tentang hasad atau ria dulu? Coba jawab dulu. Ya, betul. Yang pertama, Bapak Dandi akan menjelaskan tentang perbuatan. Tapi Bapak Dandi sebelum menjelaskan perbuatannya itu, Bapak Dandi mau nanya dulu nih. Pertanyaannya, pernahkah adik-adik sekalian melakukan perbuatan tercela? Pernah nggak ngelakuinnya? Ciri-cirinya perbuatannya itu adalah bagaikan api yang memakan kayu bakar. Itu adalah kata-kata yang tersirat. Kira-kira apa ya adik-adik, ada yang tahu nggak? Oke, betul. Ya adik-adik, jadi bagaikan api yang memakan kayu bakar itu perbuatannya itu adalah tentang hasad. Nah, Bapak Dani akan menjelaskan tentang perbuatan hasad. Hasad itu adalah perbuatan yang mana manusia akan merasa iri dan dengki. Jika digambarkan, maka hasad diyakini sebagai sikap angan-angan agar kenikmatan milik orang lain hilang dari dirinya. Nah, coba Bapak Dani mau nanya nih sama adik-adik sekalian, kira-kira perbuatannya itu kayak gimana? Ya, betul. Perbuatannya itu misalkan seperti ini ya. Eh, jadi misalkan nih ada orang yang juara 1. Dia ingin nih juara 1 karena dia juara 2. Dan karena keinginannya itu adalah perbuatan hasad. Dia itu ingin hilang perbuatan yang ada di dalam orang yang juara 1 tadi. Nah, itu adalah contoh perbuatan hasad. Perbuatan ini biasanya itu terjadi ketika kita itu sedang bersaing, adik-adik sekalian. Misalkan bersaing dalam perlombaan, bersaing dalam mendapatkan sesuatu, maupun bersaing dengan hal-hal yang lainnya. Dan juga bersaing dalam hal harta. Harta itu banyak ya adik-adik. Entah itu harta itu tentang mencari uang, mencari segala sesuatu yang bisa kita belikan apapun. Begitu ya. Nah, di sini Bapak Dani akan menjelaskan. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak Dani ya, yang clue yang sebelumnya, bahwasanya perbuatan baik kita itu juga akan terbakar atau hilang karena perbuatan hasad itu. Baik, perbuatan yang kedua. Nah, sebelum Bapak Dani lanjut, Bapak Dani mau ngasih clue lagi nih. Contoh ciri-cirinya itu adalah perbuatannya kalau misalkan nih adik-adik punya barang mewah lalu suka dipamerin orang lain. Nah, kira-kira siapa nih yang suka perbuatan seperti itu? Ayo. Ya, berarti ada yang pernah ngelakuinnya ya. Nah, perbuatan itu adik-adik itu adalah salah satu contoh ria. Nah, ria itu apa? Ria itu ketika kita memiliki sesuatu, lalu orang yang tidak memilikinya, kita memamerkannya. Artinya kita memperlihatkan sesuatu itu kepada orang tersebut. Baik dengan perbuatan maupun dengan harta benda yang kita miliki. Agar orang lain itu melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, adik-adik, ini perbuatan yang tercela ya, jangan diulangi. Jangan dilakukan karena perbuatan ini benar-benar sangat merugikan. Karena perbuatan ini misalkan nih
adik-adik punya uang 100.000 buat uang jajan, terus ada temennya yang jajannya 5.000 per hari, terus kamu menjelek-jelekannya, adik-adik menjelekinnya, dan uang 5.000 itu merasa sangat direndahkan. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Biasanya sering kali ya sama teman tuh seperti itu. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat tidak baik untuk dilakukan. Nah, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 itu pernah dijelaskan bahwasanya Allah SWT pernah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir." Nah, di sini dijelaskan ya bahwasanya ketika kita melakukan perbuatan pamer atau ria, apapun yang kita kerjakan, misalkan kita sudah berbuat baik kepada orang lain, kita sudah mengerjakan kebaikan untuk diri kita sendiri, itu akan hilang. Sebagaimana kata Allah, perbuatan itu bagaikan batu yang kemudian ditimpa hujan lebat. Nah, itu kita sangat sangat merasa dirugikan ya adik-adik, sangat tidak enak begitu. Kita udah capek-capek ngelakuin kebaikan, tapi karena kita melakukan perbuatan pamer, akhirnya hilang. Baik, di sini Bapak Dandi mau nanya nih, dijawab ya pertanyaannya ya. Apakah kedua perbuatan itu baik kalau kita lakukan di sehari-hari? Tadi kita sudah bahas ya tentang hasad, tentang pamer, atau kita sebut dengan ria, itu kira-kira bagus gak adik-adik? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Betul semua ya adik-adik. Kita tidak boleh melakukan kedua sifat tercela itu. Sebenarnya sangat banyak ya adik-adik. Dan jawabannya itu jelas tidak, karena Islam tidak mengajarkan itu. Islam adalah agama yang damai, agama yang tentram, dan agama yang sejahtera. Islam tidak mengajarkan tentang sifat-sifat tercela, tetapi menyampaikan bahwasanya sifat tercela itu tidak baik bagi kita orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, dan juga hari akhir. Adik-adik pernah dengar ya rukun iman ada berapa aja? Nah, karena itu kita sebagai seorang manusia, kalau kita bisa salah satu perbuatan agar kita mengimani rukun iman itu adalah kita menghindari sifat tercela yang sudah Bapak Dandi sebutkan hari ini. Ada sifat hasad dan sifat ria. Jadi harapannya adik-adik tidak melakukan hal tersebut ya. Baik adik-adik, sampai jumpa. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan memperhatikan Bapak Dandi hari ini. Semoga kita dilindungi dari sifat tercela dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa memberikan kita kemudahan dan juga memberkahi kehidupan kita kelak baik dunia maupun di akhirat. Semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.